warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semua baik-baik saja? Alhamdulillah, baik-baik saja, Pak. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh Oktara. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah semua sudah masuk pada link Zoom kali ini? Masuk Sudah, Pak. Hadir semua. hadir semua, Pak. Bagus. Pinter-pinter nih anak Bapak, rajin-rajin belajarnya. Oke. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor beserta jenis-jenisnya. Oke. Sebelum itu, Bapak izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita belajar mengenai tema 6, subtema 2 pembelajaran 1 mengenai panas dan perpindahannya. Next. Nah, yang pertama, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, dengan melalui gambar, siswa mampu menganalisis teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Yang kedua, dengan membuat peta konsep, siswa mampu membuat ringkasan teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulisan, dan visual. Yang ketiga, dengan melalui gambar, siswa mampu mengaitkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dengan melakukan percobaan, menggunakan sendok dan air panas, siswa mampu membuktikan perpindahan kalor konduksi secara mandiri. Next. Nah, di sini ada gambar sebuah tangan yang sedang memegang besi. Lalu besi itu ditaruh di atas api. Yang mana besi itu lama-kelamaan akan menjadi panas. Dan panasnya itu merambat dari ujung yang dipanaskan ke arah ujung yang tidak dipanaskan atau yang sedang dipegang menggunakan tangan. Sebelum itu ada yang tahu tidak mengapa besi yang dipegang tersebut bisa menjadi panas? Tidak tahu, Pak. Nah, agar kita dapat mengetahui mengenai mengapa sih besi itu bisa menjadi panas saat dipanaskan, terutama besi yang sedang dipegang oleh tangan, bukan yang sedang dipanaskan. Yang pertama itu ada kalor. Apa sih itu kalor? Kalor merupakan bentuk energi panas atau jumlah panas yang ada dalam sebuah benda. Perpindahan kalor merupakan perpindahan kalor dari suhu yang tinggi berpindah ke suhu yang lebih rendah. Next. Nah, sekarang ada macam-macam perpindahan kalor, yaitu ada 3. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Nah, supaya pembelajaran bisa lebih aktif dan lebih menyenangkan, Bapak ingin
kalian untuk membantu Bapak membaca mengenai pengertian dari macam-macam perpindahan kalor ini. Yang pertama, konduksi. Coba Sharon, bantu Bapak membaca nih pengertian dari konduksinya. Konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Apabila ujung sebatang logam dipanaskan di atas api, maka ujung yang lain akan menjadi panas. Hal ini menunjukkan kalor berpindah ke bagian yang memiliki suhu yang lebih rendah. Oke, terima kasih Sharon. Sharon sudah pandai nih membaca, sangat lancar sekali. Lalu selanjutnya ada konveksi. Yang membaca Ayu, silakan. Merupakan perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikelnya berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka akan terjadi konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas, yaitu udara atau angin. Iya, bagus. Nah, ternyata Ayu juga sudah pandai sekali membaca. Dan yang terakhir ada radiasi nih. Coba yang terakhir, yang laki-laki deh, Oktara. Coba Oktara. Radiasi yaitu merupakan perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi juga biasanya dapat disertai cahaya. Nah, baik. Terima kasih Oktara. Oktara juga sudah sangat pandai nih untuk membaca. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah membantu Bapak membaca tadi. Next. Nah, di sini ada contoh dari terjadinya konduksi. Yang pertama, tutup panci menjadi panas ketika digunakan untuk memasak. Yang kedua, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan, misalnya ketika memegang kembang api yang sedang dibakar. Yang ketiga, knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Yang keempat, mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Lalu di sini ada langkah-langkah dalam percobaan, yaitu dengan menyiapkan air panas, menaruh sendok, dan memegang ujung sendok. Di mana di saat sendok itu dicelupkan ke air panas, panas itu merambat dari bawah sampai ke atas. Coba, ada yang tahu tidak? Sendok yang dicelupkan di air panas ini termasuk ke dalam peristiwa apa? Saya Pak, Iya, Erlan. konduksi ya Pak? Iya, benar. Pintar sekali, Erlan. Benar sekali, di mana sendok yang dicelupkan ke air panas ini termasuk ke dalam peristiwa konduksi. Sama seperti halnya sebelumnya yang di awal tadi gambar di mana besi yang dipanaskan di atas api, di mana panasnya itu merambat dari ujung besi yang dipanaskan ke ujung besi yang dipegang. Next. Nah, selanjutnya ada konveksi. Contoh terjadinya konveksi, yaitu pertama, gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai dan lainnya pada saat dipanaskan. Yang kedua, terjadinya angin darat dan angin laut. Yang ketiga, gerakan balon udara. Yang keempat, asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Lalu di sini Bapak punya gambar nih. Punya gambar contoh dari konveksi. Coba, di sini ada yang tahu nggak? Ini tuh gambar apa? Saya, Pak. Iya, Rani. Itu gerakan naik dan turun air ketika saat dipanaskan, Pak. Iya, pintar Rani. Hebat. Nah, benar apa yang telah dikatakan Rani tadi?
Ini adalah gerakan naik dan turun air ketika saat dipanaskan. Seperti yang mana pengertiannya konveksi tadi adalah perpindahan panas yang membutuhkan perantara. Jadi gerakan naik dan turun air ketika saat dipanaskan ini termasuk ke dalam contoh konveksi. Air panas dengan lapat jenis yang kecil ditandai dengan anak panah merah, dan air dingin dengan massa jenis lebih besar akan turun dengan ditandai anak panah warna biru. Oke, next. Selanjutnya ada radiasi nih, ada contohnya juga. Yang mana yang pertama itu panas matahari sampai ke bumi, walau hanya melalui ruang hampa. Jadi kalian nih kan matahari ada di luar planet bumi ya. Jadi kenapa sih kalian bisa tetap merasakan panasnya gitu, walaupun matahari yang tempatnya tuh jauh di sana? Ternyata panas matahari ini berpindah melalui radiasi. Yang kedua, menetaskan telur unggas dengan lampu. Yang ketiga, pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Nah, selanjutnya juga nih, Bapak punya gambar lagi, satu lagi nih, tentang radiasi. Ada yang tahu tidak nih, gambar apa? Saya, Pak. Iya, coba, Darren. Itu tubuh terasa hangat saat berada di dekat api. Nah, iya, benar. Di mana ini ada contoh dari radiasi juga, yang mana radiasi ini berpindah tidak membutuhkan perantara, yaitu dengan contoh ada api dan ada tangan, atau mungkin tubuh kita juga bisa, di mana ini tangan menjulurkan ke api, dan tangan akan merasakan panas walaupun tidak dibakar langsung, tidak ditaruh di ke dalam apinya. Oke. Next. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya nih, setelah dari tadi kita belajar, apakah ada yang masih ingat? Apa sajakah yang kita pelajari kali ini? Saya, Pak. Ya, Putri Clara. Hari ini kita belajar tentang perpindahan kalor. Itu ada 3 macam. Yang pertama konduksi, konveksi, sama radiasi. Iya, pintar Clara. Beri tepuk tangan buat Clara, ayo teman-teman. Ya, benar yang telah dikatakan Clara tadi, kita sudah mempelajari mengenai perpindahan kalor, yaitu ada 3 jenis, konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke. Bapak rasa untuk pembelajaran kali ini cukup ya. Nanti Bapak akan mengirimkan tugas melalui grup WhatsApp, yaitu soal-soal mengenai contoh lain dari yang telah Bapak sebutkan mengenai perpindahan kalor yang terjadi di kehidupan sehari-hari kalian. Nah, oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa kembali. Berdoa dipimpin oleh Oktara. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak telah bertemu. Nih kita melewati tatap maya. Semoga di pertemuan berikutnya kita semua masih diberi kesehatan dan selalu jaga kesehatan serta protokol kesehatan agar kita selalu diberikan kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.